Dunia otomotif Tiongkok kembali diguncang, bukan oleh peluncuran mobil baru yang biasanya menjadi sorotan utama, melainkan oleh sebuah peristiwa yang jauh lebih dramatis dan tak terduga. Kali ini, perhatian publik tertuju pada drama hukum yang melibatkan dua raksasa industri otomotif, BYD dan Great Wall Motors, yang selama ini dikenal sebagai rival sengit di pasar mobil Tiongkok. BYD secara resmi melayangkan gugatan perdata terhadap Cheng Yao, CEO dari merek tank yang berada di bawah naungan GWM, menandai babak baru dalam persaingan mereka. Namun, yang membuat situasi ini semakin heboh dan penuh teka-teki, Cheng Yao tiba-tiba menghilang tanpa jejak, meninggalkan kantor dan semua urusan bisnisnya begitu saja. Persaingan panas antara BYD dan GWM kini tidak hanya terjadi di pasar, tapi juga merambah ke ranah hukum, memicu spekulasi di kalangan pengamat. Apakah ini murni masalah individu, atau justru ada konflik korporat yang lebih dalam dan tersembunyi di baliknya? Keheningan dan sikap tertutup dari kedua perusahaan justru memperbesar misteri yang menyelimuti kasus ini, membuat publik dan media semakin penasaran. Cheng Yao tak hanya mangkir dari pengadilan, tapi juga benar-benar lenyap dari media sosial, tidak ada aktivitas digital, dan seolah-olah menghilang dari dunia nyata tanpa meninggalkan petunjuk. Hilangnya seorang CEO di tengah pusaran kasus hukum besar seperti ini, mengubah sengketa bisnis biasa menjadi kisah detektif yang penuh intrik, memancing rasa ingin tahu dan perhatian publik otomotif Tiongkok, serta menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar industri otomotif terbesar di Asia ini? Siapa sebenarnya Cheng Yao? Nama ini mungkin belum terlalu dikenal di luar industri otomotif. Namun di balik layar, ia adalah sosok penting yang membawa perubahan besar pada merek tank. Ia adalah CEO Tank, submerek off-road andalan GWM sejak Mei 2025. Di bawah kepemimpinannya, Tank berkembang pesat dan mulai dikenal sebagai inovator di segmen SUV tangguh. Karirnya melesat cepat. Dari Senior Director of User Operations pada 2022, ia menunjukkan dedikasi dan visi yang kuat dalam membangun pengalaman pengguna. Tak butuh waktu lama, ia naik ke posisi Deputy General Manager, hingga akhirnya dipercaya memimpin Tank sebagai CEO termuda dalam sejarah perusahaan. Lulusan University of York, Cheng Yao dikenal sebagai pemimpin muda dengan fokus membangun komunitas pengguna dan strategi digital. Ia juga aktif memperkuat hubungan antara merek dan konsumennya melalui berbagai inovasi digital. Hilangnya Cheng Yao bukan sekadar kehilangan manajer, tapi pemimpin strategis yang menjadi wajah publik Tank. Ia adalah inspirasi bagi tim dan simbol perubahan di perusahaan. Kekosongan ini menimbulkan pertanyaan besar. Adakah konflik internal yang selama ini tersembunyi, atau mungkin tekanan dari luar yang tak terduga? Banyak yang berspekulasi, apakah ini terkait isu hukum, tekanan persaingan, atau bahkan strategi bisnis yang lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Sosok Cheng Yao kini jadi pusat teka-teki yang lebih besar dari sekadar gugatan BYD. Kepergiannya menyisakan banyak misteri dan menimbulkan spekulasi di kalangan industri otomotif. Misteri Cheng Yao terkuak lewat dokumen pengadilan, bukan pengumuman resmi. BYD menggugatnya di pengadilan internet Beijing atas dugaan pelanggaran internet, tapi detailnya tak pernah diungkap. Pengadilan gagal menghubungi Cheng Yao, bahkan lewat jalur formal. Jejak digital terakhirnya, 24 Juni 2025. Karena tak bisa ditemukan, pengadilan mengumumkan pemanggilan secara publik. Langkah yang mengubah kasus ini jadi konsumsi nasional. Dalam hitungan minggu, Cheng Yao berubah dari CEO aktif menjadi subjek pencarian hukum. Kini publik menanti dua jawaban hasil gugatan BYD, dan di mana sebenarnya Cheng Yao berada. Pengadilan Internet Beijing menangani kasus Cheng Yao dengan prosedur digital. Jika tergugat tak ditemukan, pemanggilan dilakukan lewat pengumuman publik. Setelah 30 hari, Cheng Yao dianggap sah dipanggil. Ia punya 15 hari untuk membela diri secara tertulis. Jika tetap tak merespons, pengadilan lanjut tanpa kehadirannya, proses in absentia. Sidang digelar daring, khas pengadilan internet, memastikan proses hukum tetap berjalan meski tergugat menghilang. Sistem ini mencegah pelarian dari tanggung jawab hukum di era digital. Mekanisme efisien ini menyoroti adaptasi hukum Tiongkok terhadap tantangan zaman. Tank, submerek GWM yang dipimpin oleh Cheng Yao, melesat sejak kemunculannya di tahun 2021.
Di bawah kepemimpinan Cheng Yao, Tang berhasil membangun reputasi sebagai pemain baru yang ambisius di industri otomotif Tiongkok. Tang hadir sebagai penantang serius bagi merek-merek mapan seperti Jeep dan Land Rover di segmen off-road, menawarkan inovasi dan performa yang mampu bersaing di medan berat. Model-model andal seperti Tang 300 dan Tang 700 meraih sukses besar, menjadi pilihan utama para pecinta SUV yang menginginkan kendaraan tangguh dan stylish. Namun, meski penjualan tahun ini turun tipis, 4,88%, menjadi 143.700 unit hingga Agustus 2025, Tang tetap mempertahankan posisinya di pasar yang sangat kompetitif. Cheng Yao dikenal piawai membangun komunitas pengguna yang solid, memperkuat loyalitas pelanggan melalui berbagai event dan interaksi langsung. Berkat kemampuannya itu, ia cepat naik jabatan hingga akhirnya dipercaya menjadi CEO di usia muda, membawa semangat baru bagi perusahaan. Namun, tekanan kinerja dan persaingan ketat dari berbagai merek global terus membayangi langkah Tang, menuntut inovasi dan strategi yang lebih agresif. Apalagi di tengah penurunan penjualan yang mulai terasa, situasi internal menjadi semakin menantang bagi seluruh tim. Gugatan hukum dari BYD dan hilangnya sosok Cheng Yao memperparah badai di internal Tang dan JWM, menciptakan ketidakpastian di level manajemen. Kini, merek Tang berada di bawah sorotan tajam publik dan industri otomotif, menanti langkah selanjutnya di tengah tantangan besar yang dihadapi. BYD dan JWM memilih diam, memperkuat spekulasi dan ketidakpastian. Reputasi JWM dan Tang pun terombang-ambing. Hilangnya Cheng Yao di tengah kasus hukum menimbulkan persepsi krisis kepemimpinan dan instabilitas internal. Investor, mitra, dan konsumen mulai ragu pada masa depan Tang. Kasus ini jadi studi tentang risiko reputasi di era digital, di mana narasi publik bisa membentuk persepsi lebih cepat dari klarifikasi resmi. Drama ini menyatukan persaingan korporat, misteri, dan intrik hukum di pasar otomotif terbesar dunia. Jawaban atas teka-teki Cheng Yao akan menjadi pelajaran penting bagi seluruh industri otomotif Tiongkok.